Halo kaum intelektual sekalian, lagi viral di sosial media, lagi rame di sosial media, di mana ada seorang senator asal Australia bernama Pauline. Dia menggunakan burka pada saat perancangan undang-undang burka atau undang-undang baju muslim di Australia. Nah, anehnya senator ini menggunakan burka bentuk daripada protes, bukan bentuk daripada dukungan terhadap pakaian orang-orang muslim. Bukan, tapi protes. Sehingga dia menggunakan burka, ya seperti ninja gitu ya. Lalu dia diprotes, ya dia dimarahi oleh orang-orang yang rapat di sana, ya dia dicap rasis, ya dicap Islamofobia dan lain sebagainya. Pokoknya sangat kontroversi banget. Nah, anehnya lagi, si Pauline ini sudah 2 kali melakukan aksinya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, di Konoha itu ya, ketika mendengar berita seperti ini biasanya menghujat yang namanya Pauline. Jadi di video ini saya tidak menghujat Pauline, saya tidak menghujat umat muslim yang ada di Konoha juga ya. Artinya gini, saya benar-benar netral ya. Saya tidak mendukung keduanya. Saya benar-benar netral, saya mengambil jalan tengah, yaitu pemikiran-pemikiran yang jujur. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa si Pauline ini menggunakan burka ya? Kenapa? Apa alasannya? Apakah ada alasan yang lain yang lebih masuk akal gitu? Apakah ada alasan yang lebih jujur gitu? Kenapa warga Konoha membenci yang namanya si Pauline ini? Kenapa nggak berpikir maju gitu ya, berpikir rasional? Apa sih sebenarnya tujuannya? Apa sih sebenarnya yang diucapkan oleh Pauline ini? Tapi di Konoha itu yang ada kebencian. Kalau ada yang protes ya terhadap umat muslim, maka mereka akan serentak menghujat gitu ya. Kalau saya perhatikan seperti itu ya. Makanya ini cepat viral di Konoha. Kalau berita-berita protes atau kritik terhadap umat muslim, maka akan cepat banget viral di Konoha. Nah, ada satu yang saya tidak suka dengan teman-teman muslim ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman muslim yang nonton video ini. Saya juga punya banyak teman muslim kok ya. Banyak juga orang muslim yang baik ya. Tapi gini guys, ada satu yang saya nggak suka dari prinsip daripada umat muslim yang ada di Konoha. Apa itu? Kalau kita mengkritik ya, mengkritik seseorang misalnya nih ya, ada seseorang menggunakan burka, menggunakan cadar misalnya. Maka mereka berpikir kita mengkritik kaum muslim semua yang ada di kolong bumi ini gitu. Mereka berpikir kita mengkritik agamanya gitu. Bukan guys, ini ada semacam kekeliruan. Makanya ya mohon maaf ya, akhir-akhir ini kan banyak tuh ya haters daripada kaum muslimin ya. Mungkin bisa saja kita yang salah gitu. Kalau misalnya nih kita dikritik nih ya, ya ada seseorang dikritik lalu kita akan merasa bahwa agama kita yang dikritik gitu. Bukan seperti itu. Ya, ini sangat-sangat susah sekali ya saya jelaskan ya. Kalau kita mengkritik seseorang yang menggunakan burka itu, ya bukan berarti kita membenci semua umat muslim yang ada di seantero dunia, bukan. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha seperti itu, kalau kita mengkritik ya, ada nih kaum muslimin misalnya melakukan kejahatan, kita kritik, maka mereka melindungi biasanya. Ya, kaum muslim yang ada di Konoha ya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Jadi itu yang saya benci dari teman-teman muslim yang ada di Konoha. Kalau kita mengkritik itu mereka merasa si paling terjolimi bahwa mereka semuanya dikritik. Enggak seperti itu ya. Beda dengan agama lain kalau saya perhatikan. Agama Kristen enggak seperti itu ya. Agama Buddha enggak seperti itu. Kalau kita mengkritik orang yang beragama Buddha, orang yang beragama Buddha yang lainnya enggak pernah tuh ya. Kalau kita mengkritik agnostik atau ateis enggak pernah tuh sesama ateis gitu ya membela diri, enggak ada itu ya. Jadi ya hanya ada di kaum muslim yang ada di Konoha kalau ya ada kalau saya perhatikan ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa si Pauline ini lagi dan lagi mengkritik burka, mengkritik pakaian muslim yang ada di Australia? Salah satu alasan kenapa senator bernama Pauline ini mengkritik pakaian muslim ya atau membatalkan rancangan undang-undang pakaian muslim yang ada di Australia itu, alasan yang paling masuk akal itu kalau misalnya ya ada seseorang yang
menggunakan burqa misalnya, lalu dia melakukan kejahatan misalnya, contoh misalnya mencuri ya, saya tidak mengatakan bahwa semua yang pakai burqa mencuri ya, saya harus sering-sering disclaimer ya, karena susah banget ya ngomong sama orang yang setara gorila gitu IQ-nya ya, di Konoha kan seperti itu ya, udah IQ-nya setara gorila dikasih agama pula, ya gini jadinya kan, fanatik berlebihan. Jadi maksud saya gini guys ya, kalau misalnya ya di Australia itu ada orang yang menggunakan burqa, mencuri misalnya atau melakukan kejahatan misalnya, maka tidak akan bisa dilacak oleh polisi. Kenapa? Karena mukanya nggak kelihatan, nggak kelihatan. Itu permasalahannya. Jadi kita tuh nggak boleh ya, mohon maaf ya, saya tidak mendukung si Pauline di sini ya, saya tidak mendukung senator Australia ini, tapi kita harus benar-benar netral gitu ya, nggak ada tendensius agama. Saya tidak menyalahkan umat muslim yang ada di Australia, saya tidak menyalahkan umat muslim yang ada di Konoha, tapi melihat masalah ini kita harus benar-benar jujur gitu ya, nggak ada tendensius agama gitu ya. Tapi kalau saya mengatakan seperti pasti saya dikata-katain nanti anti agamanya. Sok tahu lu, tahu apa tentang agama? Ngaji dulu sana. Saya tuh sering dikhotbahi kalimat-kalimat seperti itu guys. Ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya secara logika orang yang beragama itu nggak mungkin mengucapkan kata-kata seperti ini. Sok tahu lu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sok tahu lu itu berarti dia sebenarnya yang sok tahu. Kalau dia udah kalah debat gitu ya, ngaji dulu sana. Kopi lu kurang pahit. Biasanya gitu tuh ya kalimat-kalimat warga Konoha. Jadi kenapa bisa seperti itu ya? Kita harus melihat dari sudut pandang orang Australia itu sendiri gitu ya. Nggak hanya di Australia, di negara-negara lain juga kan sebenarnya sudah dilarang yang namanya burqa ya. Di Prancis ya, Jerman dan lain sebagainya. Sudah dilarang kelas ya. Di Inggris juga ya. Itu guys ya, polisi susah ya menemukan identitas pelaku. Itu sebenarnya guys. Bukan mereka benci terhadap agama muslim, enggak. Cuman kan kalau ada yang mengkritik seperti ini kan, oh kamu Islamophobia. Bukan seperti itu guys. Itu yang nggak suka saya sama teman-teman muslim. Kalau kita mengkritik seseorang itu ya, ya karena kita nggak suka aja sama pribadi lu. Bukan gua nggak suka sama agama lu gitu loh maksudnya. Nah, ini kan susah dibedain karena apa? Karena terlalu fanatik berlebihan dalam beragama. Itu penyakit orang yang terlalu fanatik berlebihan dalam beragama. Ya, orang yang fanatik berlebihan dalam beragama di Konoha itu ada banyak banget ya. Orang yang fanatik itu kan sebenarnya otaknya error tahu sebenarnya guys. Menurut data dari Halodoc, saya tidak ngasal ngarang ya. Nanti cek datanya. Menurut data dari Halodoc, orang yang berlebihan fanatik terhadap apapun ya, enggak terhadap agama saja gitu ya, terhadap anime ya, terhadap pokoknya terhadap apapun ya, terhadap K-pop dan sebagainya. Kalau sudah berlebihan, sudah fanatik, ya berarti ini sudah kelainan mental, kelainan jiwa. Itu yang kalau saya perhatikan ya di Konoha. Nah, kenapa warga Konoha seperti itu? Ya karena fanatik. Kalau kita mengkritik misalnya nih dari kelompok mereka ya, kita mengkritik misalnya nih ya, kita mengkritik pengikut daripada Rizik Syihab misalnya. Maka mereka berpikir bahwa kita mengkritik umat muslim yang ada di antero dunia gitu. Enggak seperti itu. Ya karena kita nggak suka aja sama kelakuan mereka. Mereka menggunakan embel-embel agama gitu ya, melakukan kejahatan misalnya. Bukan seperti itu guys maksudnya. Jadi di Konoha itu ya di sana Allahu Akbar ya, di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan Allahu Akbar di sana. Ya Allahu Akbar yang mana gitu? Yang sana mengklaim kebenaran, yang sini mengklaim kebenaran. Jadi gini guys ya, kadangkala kenapa agama kita itu banyak haters, bisa aja karena ya karena kesalahan daripada umatnya sendiri gitu. Ya terlalu berlebihan dalam beragama, terlalu mengekang, terlalu fanatik gitu, terlalu menghakimi. Biasanya kalau sudah fanatik berlebihan dalam beragama itu mereka akan menghakimi. Ya, oh saya yang paling benar, oh saya yang paling suci. Ya karena agama itu kan didesain seperti itu ya. Saya tidak menyalahkan agamanya, tapi ya wong kita didesain seperti itu kok ya. Wong kita dicetak maksudnya ya seperti itu. Agama kan mencetak manusia untuk fanatik sebenarnya guys, kalau boleh jujur ya. Cuman kalian kan nggak suka orang yang jujur ya. Kalian kan pengennya aku pura-pura gitu ya, pura-pura dulu dengan agama gitu ya. Pura-pura soleh gitu ya kan. Ya pura-pura oh agamis gitu ya. Kalian nggak suka orang yang belak-belakan ya kan. Jadi kalau saya boleh belak-belakan ya, kalau boleh jujur. Justru agama itu mendesain seseorang
mabuk agama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kenapa saya mengatakan bahwa agama itu justru mendesain seseorang itu fanatik agama? Karena mereka menganggap, ya karena agama itu secara tidak langsung mengatakan bahwa Tuhan kitalah yang paling benar gitu. Tuhan orang lain sesat. Sehingga apa? Sehingga kita punya kebenaran yang mutlak. Jadi kalau kita punya kebenaran yang mutlak itu, ya itu sangat berbahaya sekali. Inilah yang ya mempengaruhi seseorang itu fanatik berlebihan dalam beragama. Karena mereka yakin seyakinnya bahwa aliran mereka yang paling benar, ya aliran mereka yang paling masuk surga, aliran orang lain sesat. Ini kan membentuk seseorang jadi fanatik kan. Kemudian penafsiran-penafsiran misalnya. Penafsiran kita itu kadang-kadang merasa bahwa penafsiran itu paling benar gitu ya. Padahal kan penafsiran itu kan tergantung sudut pandangnya. Kalau pemuka agamanya jahat, dia akan menafsirkan ayat kitab suci itu jahat. Kalau pemuka agamanya benci, ya dia akan menafsirkan kebencian-kebencian. Kalau pemuka agamanya baik, dia akan menafsirkan ayat itu dengan kebaikan-kebaikan. Tergantung pemuka agamanya gitu, tergantung sudut pandangnya gitu. Ya, sementara kita orang yang IQ-nya di bawah gorila gitu ya, mudah banget ya fanatik berlebihan dalam beragama. Justru kalau saya perhatikan tuh rata-rata orang yang IQ-nya itu fanatik, sorry, orang yang IQ-nya itu rendah biasanya sangat mudah fanatik. Kenapa? Karena mereka tidak punya perlindungan gitu ya. Mudah banget dijebol gitu. Mudah banget ditembus gitu. Pertahanannya nggak kuat gitu. Nggak ada pertanyaan gitu, pertanyaan apa gitu ya kan. Ya, jadi kalau boleh jujur agama itu mendesain seseorang itu untuk fanatik beragama, guys. Ada banyak ya ayat-ayat gitu atau dalil-dalil yang kalau ditafsirkan itu ya bikin kita mabuk agama, guys ya. Kalau boleh jujur ya, bikin kita berlebihan dalam beragama gitu ya. Ada banyak lagi ya seperti misalnya ya kadangkala ya kalau saya perhatikan itu kan di kono itu kan berpikir bahwa agama kita lah yang paling benar, agama kita yang paling suci dan mereka menganggap bahwa Tuhan mereka yang paling benar dan Tuhan orang lain sesat gitu ya. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan mereka itu menciptakan semua manusia di muka bumi ini gitu. Ya, saya sangat jarang menemukan ya orang yang beragama mengatakan bahwa semua umat manusia ini ciptaan Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Nggak ada, jarang banget. Kalaupun ada, itu 0, sekian 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 persen dari 1 juta. Sangat sedikit sekali ya. Itu bertanda bahwa kita itu mabuk agama, fanatik berlebihan dalam beragama. Kita dikotak-kotakan oleh agama gitu, agama A, agama B. Oh agama ini masuk neraka, oh ini enggak, oh bla bla ya, ngaco ya. Kapan majunya coba? Makan tuh agama, mamam tuh agama. Gara-gara agama kita nggak maju guys, susah majunya. Sama seperti yang ada di Australia ini ya. Mereka sekarang lagi diserang yang namanya ideologi-ideologi agama. Sehingga apa? Sehingga mereka ya kalau saya perhatikan tuh mereka dominan ya menutup diri ya. Enggak semuanya tapi ya, tapi mereka menyorakan yang namanya menutup yang namanya imigran. Sehingga apa? Sehingga pemerintah mereka itu berpikir keras. Karena sebenarnya gini guys, pemerintah mereka itu kan dilema ya. Di satu sisi mereka berpikir bahwa kita butuh yang namanya orang lain gitu ya, butuh yang namanya pekerja dari luar gitu ya. Sementara di dalam negerinya itu banyak orang yang fanatik berlebihan dan beragama, ya seperti di Australia sudah mulai banyak ya orang yang fanatik, ya. Itulah alasannya kenapa pemerintah Australia itu memberlakukan yang namanya undang-undang, mengatur kaum muslimin berpakaian di ruang publik. Sejauh yang saya perhatikan sekarang ini ya, mereka masih melarang yang namanya menggunakan burqa. Tapi kalau hijab mereka masih, oh, mentolerir ya kalau saya perhatikan. Cuman ya kalau saya perhatikan itu ya lama-kelamaan Australia bisa jadi negara agama kalau saya perhatikan. Ya kalau imigran nggak ditutup gitu ya, kalau banyak orang yang berbondong-bondong datang ke sana gitu ya kan. Jadi gini guys ya, daripada kita menyusahkan di negara lain ya, misalnya nih kita pergi ke Australia, kita menuntut hak sama orang Australia gitu, kita diperlakukan sama dan sebagainya, padahal kita numpang gitu. Ini menurut sesuatu hal yang tidak bisa ditolerir gitu ya. Lebih baik kita memperbaiki negara kita ya, bikin negara kita maju gitu supaya apa?
supaya kita jangan pergi ke luar negeri hanya untuk bekerja gitu, cukup dalam negeri. Saya perhatikan di Konoha itu ya, kita hancur kenapa? Karena penafsiran-penafsiran agama yang keliru, ya. Kemudian pemuka agamanya juga seperti itu dirasuki oleh orang-orang yang fanatik dalam berlebihan beragama gitu ya. Pemerintah Konoha juga seperti itu, banyak yang fanatik kok, kalau boleh jujur ya. Buktinya ketika mereka calon, mereka harus sowan ke pemuka agama ya, sungkem ke pemuka agama. Apa itu artinya kalau tidak mabuk agama? Saya nggak pernah melihat di negara maju itu, kalau ada politisi mau nyalon sungkem ke pemuka agama, nggak pernah, nggak pernah. Saya nggak pernah melihat. Ya, politisi di negara maju itu sowan ke pemuka agama, nggak pernah. Yes. Lalu bagaimana dengan Konoha? Kalau saya perhatikan di Konoha itu ada banyak orang yang menggunakan burka gitu ya, menggunakan cadar dan lain sebagainya. Tapi saya tuh bingung ya, gimana kalau mereka foto di KTP? Apakah mereka juga menggunakan burka? Gimana nggak kelihatan ya kan? Coba kita foto, mohon maaf ya, bagi teman-teman muslim, kita foto di KTP gitu, cuman nggak kelihatan gitu, cuman segaris doang gitu. Emang nggak ada? Mohon maaf ya. Ya, saya tuh jujur guys ya, jujur dari atas yang paling dalam. Kalau misalnya dia melakukan kejahatan, emang kita bisa nyari dia? Kan nggak bisa kan? Kenapa orang-orang yang IQ-nya setara gorila nggak bisa ya berpikir sejauh ini gitu ya kan? Kenapa kalau misalnya kita mengkritik, kita dianggap mengkritik agama mereka gitu? Kita dianggap membenci terhadap semua gitu ya, umat muslim yang ada di antero dunia ini. Jangan seperti itu guys, itu namanya licik dalam berpikir ya. Kemudian Australia ya, kenapa mereka melarang burka selain yang diutarakan oleh si Pauline ini ya. Kalau saya perhatikan itu kadangkala burka atau cadar ini digunakan oleh telolit. Sengaja saya plesetkan ya biar enggak kena banned sama YouTube ya. Kadang-kala digunakan oleh telolit. Cowok menggunakan cadar, burka, kan kita nggak tahu kan dia cowok apa enggak ya kan. Sehingga kalau dia melakukan serangan itu kan dia nggak ketahuan ya orang yang mana gitu. Itu yang ditakuti oleh orang Israel dan sebagian warga Konoha juga ada yang sadar, cuman takut gitu ya, takut mengkritik karena ini kan hal yang sangat sensitif ya. Tapi mau nggak mau kita harus speak up dong ya. Nggak masa dibiarin terus ya kan, berlarut-larut gitu. Itu yang saya perhatikan. Tapi disclaimer, saya tidak melarang yang untuk bercadar ya, tapi setidaknya kita punya kesadaran lah gitu ya. Gimana kalau misalnya suatu saat terjadi masalah, kita kan nggak tahu siapa pelakunya gitu. Contoh kecilnya gini guys ya, dulu pernah viral tuh ya di media sosial, ada seorang pria menyamar masuk ke asrama putri. Nah, bagaimana triknya? Dia menggunakan yang namanya cadar guys, menggunakan burka. Menggunakan cadar dan burka itu pergi ke asrama putri, ya semuanya ditutup kakinya, pakai kaos kaki ya, pakai sepatu, jadi nggak kelihatan gitu, pakai rok, pakai cadar, padahal dia cowok. Dia nyamar masuk ke rumah pacarnya, lalu kumpul kebo di sana. Makanya saya tuh heran ya, katanya orang yang beragama tapi kumpul kebo. Kita sering ngata-ngatain orang barat itu kumpul kebo, tapi kita menggunakan embel-embel agama kumpul kebo juga tuh. Ya, jadi jangan munafik deh ya. Mari kita berkesadaran gitu. Kalau kita nggak berkesadaran, maka kita tidak akan bisa menjadi negara maju guys ya. Jadi itu tujuannya guys. Jangan berpikir negatif dulu ya. Oh, kamu anti agama. Oh, kamu benci agama. Jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu guys. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.